Tabe selamat, linguna latai, salam sujud karena belempang. Tabe selamat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pahari samandiai, khususnya umat Hindu Karingan dimanapun berada. Selamat datang di podcast Saring Karingan. Saya Dayu Anggara selaku host kita pada malam hari ini. Yang kita akan membahas sebuah topik yang bukan hanya penting, tetapi juga menyentuh masa depan spiritual umat Hindu Karingan. Di tengah arus modernisasi, ada suatu hal yang mulai banyak dibicarakan generasi penerus rohaniawan atau basir yang semakin sedikit. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana kita bisa menjaga agar nilai-nilai spiritual umat Hindu Karingan tetap hidup dan terus diwariskan. Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Basir, seorang rohaniawan juga. Selamat datang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Astungkare sehat. Astungkare sehat, ya. Baik, kita akan memperkenalkan salah satu narasumber kita, yaitu Basir Tobi. Ya, selamat datang di podcast Saring Karingan. Ya, mungkin masyarakat bertanya-tanya tentang background ataupun latar belakang Basir kita. Mungkin kita bisa memperkenalkan singkat terlebih dahulu tentang Basir kita. Mungkin bisa jelaskan. Baik, sebelumnya tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang. Tabe selamat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kegiatan ini, acara ini sangat baik untuk diikuti, disaksikan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya Tobi Suswoyo. Saya sebagai rohaniawan yang sering disebut dengan istilah Basir. Nah, Basir ini merupakan rohaniawan yang ada di Das Kahyang. Nah, saya bersyukur kepada Ranjing Hatala Langit dari yang sebelumnya nama saya Tobi Suswoyo dan diberi anugerah oleh Ranjing Hatala Langit ditambah menjadi Tobi Suswoyo SH. Jadi saya lulusan dari Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyang Palangkaraya, S1 lulus pada tahun 2022, S2 lulus pada tahun 2024. Dan saya dinobatkan sebagai rohaniawan atau disebut dengan Basir pada tahun 2021. Sudah cukup lama ya dari Basir. Mungkin masyarakat yang bertanya-tanya tentang background Basir kita. Beliau merupakan Basir dari tahun 2021 ya. Sangat lama sekali. Sudah hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun kita. Nah, baik, bagaimana nih pandangan dari Pak Hari Tobi Suswoyo tentang generasi penerus rohaniawan yang saat ini semakin sedikit nih. Nah, bagaimana menurut Bang Tobi Suswoyo? Nah, mengingat Basir rohaniawan di Hindu Karingan ini bisa dikatakan semakin tahun semakin sedikit. Tetapi kenyataan sebenarnya Basir yang ada di Kalimantan Tengah itu berlimpah. Tetapi ada faktor-faktor yang menjadi penyebab utama bahwa Basir ini tidak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, 3-5 tahun biasanya dilaksanakan yaitu pelatihan belian. Nah, pelatihan belian ini menciptakan rohaniawan atau Basir. Nah, Basir-Basir ini misalnya dari 15 orang,
1 sampai 2 orang saja yang efektif, yang mampu mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat. Jadi basir ini sebenarnya tidak kurang. Jadi banyak generasi-generasi muda yang dinobatkan sebagai basir, tetapi belum mampu mengimplementasikan ilmunya kepada kehidupan masyarakat dan kepada umat. Oh, ya, siap. Terima kasih Pak Aritobi. Nah, ketika kita menjelaskan dari Basir Tobi tadi, luar biasa sekali. Menurut Bang Tobi, apa penyebab utamanya dari kekurangan basir itu sendiri? Nah, penyebab utama kekurangan profesi basir ini itu salah satu niat dan kemauan dari generasi Hindu Keharingan. Jadi bisa dikatakan karena agama Hindu Keharingan ini dikatakan agama Helu, agama kuno, tetapi itu sebenarnya tidak menjadi alasan masyarakat generasi muda Hindu Keharingan ini tidak mau terjun di dalam dunia rohaniawan, yaitu basir. Jadi mungkin menurut saya menjadi faktor utama generasi muda Hindu Keharingan ini tidak mau terjun di dunia rohaniawan atau basir. Yang pertama adalah mereka tidak mau repot, karena sudah terjun di dunia rohaniawan, dunia basir yang dikatakan orang suci, itu akan sepenuh waktunya untuk melayani umat Hindu Keharingan. Nah, baik, terima kasih Mas Basir. Apa tantangan nih menurut Mas Basir bagi anak muda yang saat ini mungkin ragu terhadap aku nih ragu untuk menjadi basir, tentu kurang tertarik seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mas Basir tentang apa basir ini ketika anak muda ini kurang tertarik menjadi seorang basir? Nah, tantangan yang dimiliki, yang dirasakan oleh generasi muda sekarang itu menurut saya melihat dari gambaran-gambaran kehidupan masyarakat generasi-generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah ini. Tantangan terbesar itu istilah orang tua dulu. Apabila sudah terjun ke dunia basir atau rohaniawan, ini harus memiliki umur yang matang. Misalnya 35 sampai 40 tahun baru bisa menjadi orang yang dikatakan suci, orang yang disebut dengan rohaniawan atau basir. Jadi tantangan inilah yang dulu ibaratnya ada kata-kata orang tua apabila belum sampai umur menjadi seorang basir itu akan mendapatkan kemalangan atau bencana atau disebut dengan kicas dan tulah, mungkin itu. Nah, sekarang kan di masyarakat tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa sih itu pandangan masyarakat menurut Pak Basir, pandangan masyarakat terhadap rohaniawan atau basir saat ini, dari masa ke masa ini seperti apa pandangan masyarakat? Nah, melihat sikon, melihat kehidupan masyarakat berkaitan dengan rohaniawan basir Hindu Keharingan, jadi masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini itu tidak lepas dengan peran basir. Kenapa? Mengapa? Karena ada setiap kegiatan-kegiatan ritual pasti yang dibutuhkan basir rohaniawan yang berasal dari Hindu Keharingan. Jadi basir rohaniawan ini itu hanya orang Hindu Keharingan yang bisa jadi basir, dan tentu apapun kegiatan-kegiatan yang dianggap ritual itu selalu menggunakan jasa-jasa dari rohaniawan ini. Seperti melaksanakan ritual menenung, ritual pakanan sahur, itu kebanyakan
dari non keharingan yang melaksanakan. Jadi Basir ini berperan kepada masyarakat luas. Ini tuh. Nah, banyak nih terkait dengan Basir tentunya. Bagaimana sih menurut Pak Hari pandangan orang tua ataupun dorongan dari orang tua terhadap anaknya untuk mendorong agar menjadi minat menjadi Basir itu seperti apa? Kalau dari Tobi sendiri. Nah, peran orang tua untuk mendorong anaknya, generasi muda ini untuk terjun ke dunia rohaniawan itu sangat penting. Mengapa saya mengatakan sangat penting? Karena dari generasi muda ini harus dilakukan edukasi sejak dini bahwa Basir ini sangat penting dalam kehidupan, dalam kemajuan agama Hindu keharingan ini. Sebab Basir ini memiliki peran yang sangat mulia untuk melayani umat, untuk mengurusi ritual-ritual keagamaan Hindu keharingan. Apabila tidak ada Basir, hal ini akan menjadi dampak yang sangat besar, dampak negatif sangat besar yang akan menimpa umat Hindu keharingan. Baik. Nah, jika tidak ada regenerasi ini, menurut Anda apa dampak jangka panjang tentunya terhadap spiritual umat Hindu keharingan jika tidak ada regenerasi para Basir ke depan ini seperti apa? Nah, yang saya katakan tadi, dampak yang akan dialami oleh umat Hindu keharingan karena tidak ada regenerasi dari Basir, dampak itu akan mencuat ke perkembangan umat Hindu keharingan. Apabila tidak ada generasi muda yang ingin terjun ke dunia Basir atau rohaniawan, hal ini akan membuat umat Hindu keharingan, agama Hindu keharingan akan sedikit demi sedikit akan tergoyah. Karena mengapa? Karena tidak ada yang melaksanakan ritual, tidak ada yang memberikan pelayanan yang tulus dan ikhlas kepada umat. Nah, itulah umat akan goyah, akan berpikir, percuma kita bertahan ke agama Hindu keharingan apabila tidak ada generasi-generasi yang mampu memberikan pelayanan, yang mampu melaksanakan ritual-ritual suci keagamaan Hindu keharingan. Nah, tentunya di tengah perkembangan zaman tentunya langkah apa nih yang bisa kita lakukan tentunya buat menarik minat generasi muda untuk membuat lebih memahami atau lebih keingintahuan terhadap Basir sehingga anak muda saat ini bisa aku mau jadi Basir gitu. Menurut Anda seperti apa? Nah, langkah yang kami lakukan, kami sebagai generasi muda yang sudah terjun ke dunia rohaniawan, langkah yang kami lakukan, yang pertama memberi motivasi kepada generasi muda melalui pendehen pada saat basarah. Jadi generasi muda ini mudah-mudahan mereka memiliki niat untuk menjadi Basir setelah melihat generasi-generasi muda yang sudah terjun ke dunia rohaniawan, yang sudah bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan sudah mampu menguasai ilmu-ilmu keagamaan Hindu keharingan. Mungkin begitu. Tentunya rohaniawan tidak terlepas dari peran, baik itu peran pemerintah, peran lembaga maupun peran masyarakat. Nah, menurut Anda sendiri, apa yang dilakukan oleh lembaga, tokoh masyarakat ataupun pemerintah untuk menjaga agar keberadaan Basir ini selalu ada seperti itu? Nah, peran dari lembaga keagamaan Hindu keharingan, dari pemerintah maupun dari masyarakat itu harus ada. Mengingat Basir ini adalah rohaniawan yang tugasnya yang sangat mulia dan suci untuk membina, melayani umat, memberikan
siraman rohani kepada umat, tentunya para basir ini memerlukan sarana dan sarana penunjang. Seperti apa? Misalnya dari lembaga ini harus memfasilitasi basir ini agar basir ini bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Misalnya, dari Lembaga Keagamaan Hindu Kaharingan memperhatikan kegiatan-kegiatan rohaniawan. Misalnya dari sebuah atribut ini mengingat basir ini memiliki atribut yang sangat banyak. Bisa kita lihat sendiri, apabila basir ini sudah melaksanakan upacara keagamaan, itu sangat banyak atribut-atribut. Contohnya laung, lamiang, setelah itu sertagirandan, sepulau dare, dan lain sebagainya. Jadi hal itu bisa dibantu untuk basir mendapatkan atribut-atribut tersebut. Karena tidak semua basir memiliki atribut-atribut yang harus dimiliki oleh basir. Dan begitu pula dengan pemerintah. Karena setiap tahun, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah ini, jasa basir itu selalu digunakan. Digunakan misalnya upacara Mamapas Lewu. Itu jasa basir selalu digunakan. Jadi basir ini sama halnya dengan agama-agama lain memiliki pemangku-pemangku agama. Jadi perlu diperhatikan kegiatan-kegiatan basir ini agar memiliki sarana dan prasarana penunjang agar basir ini melaksanakan tugas dengan penuh hati, dengan rasa bahagia, rasa syukur, dan basir ini biasanya melaksanakan kegiatan itu tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan apapun. Tetapi apabila sudah upacara besar, itu ada sebutannya lalu lasang sengiang. Nah, lalu lasang sengiang ini berupa uang, emas, dan lain sebagainya. Karena ini harus ada, mengingat yang bekerja dalam melaksanakan ritual tidak hanya diri basir yang dilihat, seorang manusia, tetapi seorang atau sengiang yang ikut bekerja dalam melaksanakan ritual-ritual suci keagamaan. Jadi lalu lasang itu ada ketentuan yang misalnya sudah dibicarakan oleh Basir Upu kepada pihak atau panitia yang melaksanakan ritual-ritual suci agama Hindu Kaharingan. Nah, dari pemerintah seperti itu, dan selanjutnya dari masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini agar basir ini selalu eksis, selalu ada, selalu dapat melayani masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh masyarakat itu harus mendukung, memberi hormat kepada basir. Karena basir ini bisa dikatakan orang suci. Jadi tingkatan masyarakat biasa dengan basir ini jelas beda. Karena basir ini seorang rohaniawan dianggap suci yang memiliki ilmu dalam melaksanakan ritual yang didapatkan anugerah dari Ranjing Hatala. Dan berbeda dengan masyarakat, mohon maaf, bisa dikatakan masih belum memahami tentang ritual-ritual suci agama Hindu Kaharingan. Jadi apabila basir rohaniawan ini sedang melaksanakan ritual, jadi harus dihargai, dihormati. Apabila basir ini sedang melantunkan sebuah mantra, itu harus didengar dengan cermat dan baik. Jangan basir melaksanakan ritual, masyarakat ini tidak menghiraukan bahwa basir ini telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Jadi apabila nanti basir sudah melaksanakan ritual,
dan ada sebuah masalah dan kendala di dalam sebuah ritual itu disalahkan basir. Nah, jadi kepada masyarakat agar hormatilah profesi basir ini, karena basir ini orang yang sangat mulia, orang yang sangat suci di kehidupan umat Hindu Keharingan. Mungkin itu. Baik. Ya, pembahasan kita sangat menarik tentunya dan membuka banyak sudut pandang baru. Sekarang saya ingin mengajak kita masuk ke bagian terakhir tentunya, yaitu apa nih pesan dari Pak Haritobi untuk generasi muda tentang pentingnya menjaga dan meneruskan peran rohaniawan ataupun basir pada kita saat ini. Nah, kepada generasi muda Hindu Keharingan, kita jangan pernah malu terhadap apa yang kita miliki sekarang. Kita harus bangga dengan perkembangan Hindu Keharingan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sekarang. Kita sudah melihat gedung Balai Basarah sudah terbangun dengan megah dan Hindu Keharingan Center sudah terbangun dengan megah, dan itu menjadi pusat pengembangan pembinaan umat Hindu yang ada di daerah pelosokan. Nantinya basir-basir ini akan terjun ke masyarakat untuk membina, memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas. Jadi kepada kita generasi muda, jangan malu terhadap keyakinan kita, yaitu Hindu Keharingan. Kita jaga, kita rawat, kita kembangkan, dan kita lestarikan budaya, ritual, tradisi Hindu Keharingan yang saat ini kita bisa lihat secara langsung. Ritual, budaya, tradisi Hindu Keharingan ini bisa dikatakan mulai terkikis. Terkikis seperti apa? Terkikis dari kemauan masyarakat untuk melestarikannya. Ada ritual-ritual yang saat ini sangat jarang dilaksanakan oleh umat Hindu Keharingan. Jadi itulah tugas kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya, ritual, tradisi kita umat Hindu Keharingan. Dan pesan terakhir saya kepada seluruh generasi muda, ayolah kita bersama-sama membangun fondasi Hindu Keharingan ini agar menjadi kepercayaan yang memiliki pendirian identitas yang sangat unik dan sakral. Dan kita jangan pernah takut, jangan malu untuk terjun ke dunia rohaniawan. Jadi rohaniawan ini profesi, tugas yang sangat mulia dan suci. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Banyak sekali tentunya yang dapat kita tanggapi dari penyampaian dari Pak Haritobi yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Semoga obrolan ini bisa membuka mata kita semua bahwa generasi basir bukan hanya tugas satu orang atau dua orang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Pesan ini bukan sekedar tradisi, melainkan jati diri, spiritual, dan warisan kita sebagai umat Hindu Keharingan. Nah, untuk para pendengar podcast Saring Karingan TV, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode berikutnya karena masih banyak pembahasan menarik yang akan kita angkat nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akhiri dengan Parama Santi dan Sahai. Om Santi 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 Om Sahai Sahai Sahai. Terima kasih.